Tentunya ketika teman-teman bikin konten, mau itu konten buat di TikTok, Instagram, YouTube, bahkan ya pokoknya semua media sosial yang teman-teman mau bikin konten ini guys ya. Tentunya emang seharusnya bahkan wajib ya teman-teman buat skrip. Tapi bisa gak sih teman-teman buat konten tanpa adanya skrip sama sekali? Hello guys, welcome in Bang Ari Ginong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya gimana sih cara kalian bikin konten tanpa skrip. Karena mungkin di sini ada yang berpikir sama kayak gua. Kalau misalnya buat skrip itu lama, belum nyarinya, belum analisanya, belum ya banyak lah pokoknya lah yang jadi alasan buat kalian yang mageran cuy. Tentunya di zaman sekarang pastinya suka dan duka itu pasti ada setiap konten kreator. Tentunya kalau misalnya lu mau FYP, mau bagus kontennya, harus buat skrip biar jelas guys ya, dari pertama sampai terakhir. Dan tentunya kalau misalnya teman-teman berpikir ya ilah coba gua kali-kali mau ngonten biar FYP tanpa buat skrip, ya itu juga bisa. Karena ya lu bisa aja lihat di TikTok ya, yang dimana mereka tuh mungkin ya beberapa yang gue temuin, nggak tahu ya kalau FYP kalian ya, beranda kalian ya. Cuma kalau misalnya gue sendiri itu tuh kadang ada orang yang dia buat konten ya udah ngobrol aja gitu, kayak seakan-akan ya ngobrol face to face sama kita, itu tanpa skrip sama sekali. Dan itu tentunya bukan benar-benar nggak sama sekali guys ya, bukan benar-benar ya gue mau konten nih udah gue pegang HP udah langsung gitu ngomong depan kamera, nggak tahu mau ngomong apa. Nah tapi cara kita mau buat konten tentunya tahu poin-poin besarnya atau poin-poin intinya. Kayak misalnya kali ini gue ngebahas tentang gimana sih cara kita bikin konten tanpa skrip. Dan tentunya gue bukan dari kemarin sih, bahkan ya bisa dibilang udah lama banget lah gue bikin konten tanpa skrip ya. Intinya gue tahu poin-poin besarnya. Kayak misalnya sekarang nih gue bikin konten, cara bikin konten tanpa skrip. Yang pertama tentunya lu harus tahu poin-poin besarnya. Yang kedua lu harus pede. Nah walaupun lu ngomongnya belibet di awal-awal itu gak masalah, cara gak langsung itu bikin pede lu. Biar apa? Biar lu bisa ngomong ya lancar, bisa ngomong di depan orang-orang banyak. Dimulai dengan apa? Dimulai dari depan kamera. Anggap aja kamera ini itu teman-teman anggap kalau misalnya yang lihat itu ada 10 orang, bahkan 100 orang, bahkan 1000 orang kalau teman-teman bikin konten yang nontonnya segitu guys ya. Dan kalau misalnya hal kayak gini itu bisa dibilang ya sebenarnya buat mendadak aja sih ya, kayak dadakan gitu ya, kayak tahu bulat lah. Cuman ya banyak juga orang yang dimana mereka tuh pastinya bikin konten harus pakai skrip biar jelas, biar tahu hooknya mana, apalagi terus pressure-nya mana, segala macamnya. Pokoknya ya ada struktur kontennya lah. Nah di situ mungkin gue sendiri atau mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang sangat kontra kayak gitu. Karena ya zaman sekarang pastinya banyak orang yang dimana mereka tuh ya udah ngomong-ngomong aja gitu depan kamera, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi yang jelas kalau misalnya teman-teman mau buat konten tanpa adanya skrip, itu harus tahu poin-poin besar dulu. Kalau poin besar udah tahu, nanti teman-teman ya mungkin karena teman-teman sering dengerin podcast, sering dengerin Spotify, YouTube, TikTok. Nah nanti tuh ilmu-ilmu atau pikiran-pikiran kalian tuh bakal secara langsung tuh bakal nyambung aja gitu. Nyambung dari satu ke satu, dari dua ke dua, itu bakal nyambung banget. Dan tentunya hal ini didasarin karena teman-teman sering juga kayak nonton podcast, sering dengerin orang lagi ngomongin ya something yang kita kira teman mau bahas cuy. Nah tentunya ini bisa banget buat teman-teman bikin konten tanpa ada skrip. Ya kayak gini nih, mungkin di tadi gue ada kayak bacanya kalau misalnya di roadmap nih guys ya, kayak gue nih udah jalan ke Bandung, terus gue tiba-tiba udah di Bandung nih, kayak balik lagi gitu ke Tangerang, ke Bekasi. Habis itu dari Bekasi baru ke ya mungkin mampir dulu ke Bogor, dari Bogor baru ke Bekasi lagi, dari Bekasi baru menuju ke Bali. Udah kayak gitu guys ya, maju mundur. Nah itu, dan ini hasilnya dari bikin konten tanpa skrip. Ya mungkin gue baru kepikiran barusan, ya udah langsung aja gue nyalain OBS gue, buka setting rekam. Nah ya udah ngomongnya kayak gini ya, karena gue tadi cuma beberapa doang tahu, cuma 2-3 poin besarnya aja. Kalau abis itu udah nggak tahu mau ngomong apa, ya gini ngomongnya nih kayak ngalor ngidul aja ya. Tapi jangan dicontoh guys ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau belajar public speaking atau nggak, biar nggak gugup bahkan nggak malu-malu, biar pede, ini bisa banget buat teman-teman dijadiin referensi. Karena ya tentunya kalau misalnya kalian di depan, kalian tiba-tiba ada ganti skrip atau nggak ganti topik, itu udah kebiasaan, udah jadi habit yang baik.
Tapi lebih baik teman-teman punya skrip yang dimana itu akan membiasakan diri teman-teman untuk biar jelas gitu, biar dari awal sampai akhir itu metanya itu ada. Dan yang paling penting, kalau teman-teman udah kebiasaan pakai skrip, itu jangan sampai ya terlalu bergantung amat sama skrip. Dikit-dikit skrip, dikit-dikit skrip. Pokoknya harus menyesuaikan dari keadaan teman-teman, dari topik teman-teman ke audiensnya, cuy. Mungkin itu aja guys ya. Untuk teman-teman, semoga bermanfaat and see you next time. Bye.